Ini benar-benar udah kurang ajar, Pak. Udah berani mati ini. Saya mau bunuh dia dengan cara yang menurut saya paling layak buat saya. Ada 300 juta lebih. Iya, nggak bisa habis ini. Hai gengs, aduh jarang-jarang nih update tidak weekend. Soalnya kan memang di weekend kemarin itu nggak ada update ya. Soalnya sengaja sih menurut gua berita-berita di minggu kemarin tuh agak kurang greget-greget. Nah baru di awal minggu nih, tahu-tahu udah ada beberapa berita yang membuat gua bergejolak nih. Sampai pagi-pagi nih gua baru bangun belum mandi, bawaannya tuh ngebahas gitu sebelum kita nih pergi ke tukang sayur depan. Jadi yaudah yuk, kita ngupdate aja. Gak usah kelamaan nunggu sampai weekend deh. Gimana berita update yang pertama? Kita mulai nih dari kasus perampokan di sebuah rumah mewah yang disewa sama perampoknya. Dan jujur ini tuh berita lumayan kocak menurut gue ya. Gak ngerti lagi gue sama kelakuan orang ini ada aja dari A sampai Z. Ya masa iya ini ada orang nyewa rumah mewah gitu, rumah gedongan. Ya kalian tau lah kalau rumah orang kaya itu pastinya isinya juga bagus-bagus ya. Furniturnya mahal-mahal. Terus material yang digunakan di rumah itu juga semuanya cakep. Misalkan dindingnya, ubinnya, terus banyak lukisan-lukisan kan. Ala-ala rumah-rumah di sinetron deh kalau lu lihat. Nah itu semua sama si penyewanya nih diambilin, dipretelin kagak bersisa. Ada juga biasa orang kalau nyuri barang mah biasa ya. Kalau tahu-tahu gitu beritanya ada orang nyuri TV atau ngambil lukisannya mahal, gotong kulkas. Ya itu kita dengernya juga kagak kaget-kaget amat. Namanya maling ya biasa ngambilnya begitu-gitu emang. Ya tapi ini sampai ubin, gengs. Itu dipretelin coba diambil, terus gagang tangga, usang pintu, kaca-kaca, semuanya kagak disisain sama sekali itu. Cuma disisain semen doang. Lah apa nggak kocak itu? Jadi rumah ini kontrakan tersebut itu berada lokasinya di Gedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat, gengs. Nah si pelaku ini modusnya itu ngontrak rumah itu emang. Cuman kebetulan setelah seminggu ngontrak tuh, di hari minggunya, tepatnya baru minggu kemarin kok, sang yang punya kontrakan nih iseng datang deh dia mau ngecek kalau ada keluhan gak, listriknya mati ataupun air ngadet yang begitu-gitulah. Nah tapi pas dia ini sampai di tempat, dia kaget kok di depan rumahnya ada mobil truk sama banyak tukang, ada sekitar 4 tukang gitu. Dan waktu dia masuk ke rumah tambah kaget lagi dia, soalnya di dalam kondisi rumahnya ya awalnya begini nih, jadi begini gengs, bener-bener kayak rumah lagi direnovasi belum jadi, karena semua barang-barangnya ambles hilang gak bersisa. Ya kayak tadi gue bilang, sampai ubin, usang pintu, kaca-kaca jendela, bahkan genteng juga katanya dipretelin semua. Lah pas dia nanya nih yang punya kontrakan ke tukang-tukang lagi pada nyabutin tuh barang-barang, para tukangnya bilang mereka nih emang dapat orderan untuk bongkar rumah kosong. Jadi ya kalau dari versi tukang mereka nih taunya cuma disuruh bongkaran aja dengan upah 120.000 per hari katanya selama 1 minggu. Dan mungkin ya ini menurut mereka nggak bakal jadi heran juga, karena ya udah biasa emang kerjaannya kan, bongkarin rumah terus barang-barangnya dilapakin gitu buat borongan. Siapa juga yang nyangka sih kalau ternyata rumah yang mereka bongkar itu cuma rumah sewaan doang maksudnya. Itu gue nggak kebayang bersama yang punya kontrakannya. Rasanya udah bukan kayak kesambar petir di siang bolong kali ya, tapi lebih kayak percaya nggak percaya ini beneran apa gue kenapres apa gimana. Soalnya baru denger kan ada kejadian seabsurd ini. Ya lu bayangin aja itu ubin yang marmer-marmer bagus sampai diambilin, dicongkelin cuma jadi semen doang. Dan dari situ sama pemilik rumah langsung lapor lah ke polisi dan RT. Ya mungkin orang sekitaran situ juga ngiranya kalau lihat itu rumah emang lagi mau renov kali ya. Secara barbar dihabisin gitu. Bukan cuma kayak ngeliat ada orang keluar bawa TV, bawa kulkas, bawa barang-barang yang penting doang. Kan nggak kayak maling kalau ini nih. Jadi memang nggak terlalu mencurigakan. Yang mana tadi kalau orang lihat dari luar, oh rumahnya mau direnov kali ya. Ya namanya orang kaya kan renov rumah. Nah tapi karena untungnya ini jadinya kepergok, waktu yang punya kontrakan itu masuk ke rumahnya ada tukang, jadilah ditelusurin. Tanya itu barang-barang dikirim kemana, terus siapa yang nyuruh. Akhirnya udah beberapa pelakunya. Terakhir sih beritanya sudah tertangkap, gengs. Tapi masih ada yang buron juga 2 orang. Sama penadahnya gitu juga masih dicari tahu lah kebenarannya. Jadi ini mungkin komplotan juga jatuhnya, gengs. Modus baru nih. Yang kalau dipikir-pikir, barang-barang dari rumah tersebut itu emang mungkin mahal-mahal ya, dan emang kualitasnya bagus-bagus. Jadi mau statusnya bekas, itu kalau dijual lagi ya masih laku. Cuman gue bingung aja yang kayak udah kepasang gitu, semacam ubin kayak dicopot lagi, itu bisa ya? Apa emang kalau marmer mahal gitu bahannya bisa ya? Mungkin kalian di sini ada yang anak material gitu, kalau kongko-kongko di material boleh komen di bawah ya. Tapi ya bukannya apa-apa. Gue ini sampai bengong loh pas ngeliat itu gagang tangganya. Itu sampai juga dicabut. Jadi tangganya polosan doang gitu, saya tanjakan doang. Ini rampoknya bener-bener deh the real jelmaan Mr. Crab, tau gak lu yang di SpongeBob? Pelit banget, sampai akar-akarnya itu juga dicabutin semua, gak mau rugi. Berarti hati-hati lu pada sekarang, lu yang pada punya bisnis kontrakan atau kos-kosan mungkin. Jangan lu sewain yang full furnish atau ada barang-barang yang penting gitu yang cakep-cakep. Sewain aja udah tanah kosong. Jadi nanti penyewanya sendiri yang DIY. Bangun sendiri lo sono deh. Terserah mau kayak gimana, kayak main The Sims. Tapi jangan-jangan nanti udah disewain tanah doang, itu tanah dikerok lagi, dicolongin sama penyewanya. Next kita ke berita yang lagi jadi trending nomor 1 nih saat ini, dan pembicaraan fenomenal juga se-Indonesia. Apalagi kalau bukan Dewa Kipas dengan nama asli Pak Dadang melawan Grandmaster Iren Sukanda.
Pak Dadang. Wah, gila ya. Belum pernah ada loh pertandingan catur seheboh ini dan seseru ini juga. Semua bener-bener karena Pak Dadang. Wah, jadi buat awal mula, kenapa ini tuh pertandingan caturnya bisa heboh banget ya? Sebenarnya semuanya karena netizen juga yang memang memblow up masalah ini sampai menjadi kasus internasional. Dan sebenarnya gue juga udah pernah bahas tuh secara lengkap mengenai kronologi awalnya. Kenapa ini tuh bisa sampai rame ya? Kalian bisa tonton nih video ini. Jadi buat kalian nih yang nggak ngikutin masalah ini, terus soto kaget dengan adanya berita percaturan nih karena nontonnya di mana-mana beritanya itu semua. Ya kalian nonton baik nih video yang ini biar paham. Intinya Pak Dadang yang mempunyai akun bernama Dewa Kipas itu di situs game caturchess.com pernah menang melawan seorang Grandmaster catur internasional bernama Levi dengan nama panggungnya Gotham Chess. Cuman saat itu kemenangannya dianggap curang oleh Gotham Chess dan akun Dewa Kipas di chess.com itu diblokir. Yang mana akun Dewa Kipas itu dianggap memakai bot atau bantuan mesin dalam memenangkan pertandingan saat itu. Tuduhan dan pemblokiran akun itu membuat anaknya Pak Dadang yang bernama Ali Akbar gak terima dan membagikan kisah mengenai hal ini ke sosial media. Dari situlah jadi rame karena netizen kan suka dengan keributan. Nah, bisa juga cerita dari anaknya tersebut itu memang meyakinkan geng kalau dibilang Pak Dadang ini gak curang. Jadi kenapa sampai dituduh dan sampai juga itu akunnya diblokir? Lagi-lagi selengkapnya kalian nonton video yang ini dulu deh. Dari situ jadilah nih netizen Indonesia yang nyerang Gotham Chess yang akhirnya jadi panas dan meluas sampai jadi berita internasional. Ya pondasinya ini nggak jauh beda sama masalah badminton yang ada sekarang nih. Kita warga Indonesia nggak terima kalau dizolimin sama orang luar. Jadi rasa nasionalismenya itu muncul buat rame-rame nyerang orang yang zolim begitu kan ceritanya. Cuman belakangan tahu-tahu dari pihak Indonesianya pun termasuk di sini ada Percasi, Persatuan Catur Seluruh Indonesia, menganggap memang kalau dilihat data-data dari akun Dewa Kipas ini itu mencurigakan. Sampai ada akhirnya juga seorang Grandmaster Catur internasional dari Indonesia yang bernama Mbak Iren Sukandar tadi menyatakan hal yang sama yang dia lihat berdasarkan data-data yang memang ada. Jadi secara pengamatan jejak permainan Dewa Kipas di akun chess.com ini itu ternyata ditemukan hal-hal yang bisa dibilang kurang masuk akal yang memang berindikasi pada kecurangan. Ya rame lah itu karena di awal kan tadi masalah Dewa Kipas sama Gotham Chess-nya aja ini itu emang udah lagi panas nih digoreng nih. Rakyat satu Indonesia lagi belain dan malah nyerang Gotham Chess. Tapi tahu-tahu ini kok ada istilahnya panutan dari catur Indonesia malah memberikan pernyataan yang tidak sepihak. Jadilah daripada bingung-bingung ada kubu A yang belain Pak Dadang dan kubu B yang jadinya meragukan Pak Dadang, dibuatlah pertandingan catur untuk mengetahui Pak Dadang ini sebenarnya skillnya seberapa jago sih. Beneran dewa apakah agak kan namanya Dewa Kipas tuh. Dan sebenarnya juga banyak nih orang yang menaruh harapan besar di Pak Dadang ini karena dianggap ya sebagai orang yang terzolimi yang istilahnya ya orang udah tua lah bapak-bapak main catur di chess.com aja kan itu cuman buat hobi sambilan aja waktu luang iseng-iseng lah nggak apa tahu-tahu jadi berita heboh berita nasional sampai internasional pula. Cuman memang yang lebih dipermasalahkan di sini sebenarnya adalah data-data statistik dari akun Dewa Kipasnya nih yang menunjukkan performa cemerlang banget. Ya bisa dibilang level dewa lah permainannya. Yang maksudnya kalau benar itu levelnya segitu kayak di akunnya Dewa Kipas, harusnya kalau di dunia nyata nih itu bisa jadi juara dunia. Makanya dibuktiin aja deh sekarang lawan Grandmaster catur dari Indonesia nih secara langsung begitu biar kelihatan skillnya mumpuni apa enggak. Ya secara kalau ini levelnya udah Grandmaster catur itu mah nggak usah ditanya lagi kan. Ngeri. Akhirnya kemarin diadakan lah pertandingan duel persahabatan di channelnya Om Deddy Kobuze dan seru banget tuh. Gue nontonnya juga sampai kayak gergetan sampai akhirnya di ending pertandingan itu dimenangkan oleh Grandmaster Iren dengan skor telak 3-0. 3 untuk Grandmaster Iren dan 0 untuk Pak Dadang. Jadi memang dalam 3 babak nih Mbak Iren ini menang terus. Yang mana seharusnya sih diadakannya 4 babak tuh. Tapi karena kan udah 3 kali menang, otomatis ya nggak dilanjutin lagi karena fix Pak Dadang kan kalah. Kecuali misalnya itu skornya adalah 2-1, pasti akan ada lanjut ke ronde keempat buat menentukan pemenangnya. Dan kalau nanti ronde keempat seri itu 2-2 akan nambah 1 ronde lagi kan begitu. Ini udah 3 babak 3 kali menang, ya udah selesai langsung. Nah dari sini baru kelihatan nih emang sengeri apa itu performa dari seorang Grandmaster catur melawan seorang Pak Dadang yang kalau dilihat dari permainannya itu dianggap hampir master katanya kalau para komentator bilang. Ya itu sih istilah halus aja kali ya. Namun maksudnya ya skillnya jago bagus, bukan cuman kayak semacam bapak-bapak yang main catur di pos ronda begitu. Secara memang mudahnya diketahui Pak Dadang ini memang sering tanding kejuaraan catur. Tapi kalau untuk dicocokkan dengan data skill di akunnya Dewa Kipas itu tentunya ya tidak match atau tidak terbukti lah kalau levelnya sedewa itu. Cuman ya jujur ya di awal nih saat berita pertama kali banget mengenai Dewa Kipas ini terblow up, gue ini adalah salah satu orang yang percaya dengan semua ceritanya. Makanya kan gue membahas di video ini kan. Namun sewaktu Mbak Iren ini muncul dan membeberkan data-data yang ada, jujur gue juga agak sedikit goyah sih dan meragukan performa dari akun Dewa Kipas. Soalnya ya memang data-data itu valid ya. Dan gue beranggapan juga nggak mungkin lah sekelas Grandmaster berani bilang kalau ada indikasi kecurangan di akun tersebut. Tapi di sini gue juga tidak menganggap Pak Dadang ini berbohong atau curang gitu misalnya. Karena ya bisa aja juga sih sewaktu dia menang melawan Gotham Chess itu kayak lagi hoki. Ya namanya menang kalah kan biasa ya geng. Karena ternyata gak cuman Pak Dadang doang kok orang Indonesia yang pernah menang dari Gotham
Godam Chess. Melainkan ada 8 atau 9 orang lainnya dari Indonesia yang pernah menang melawan Godam Chess. Jadi maksudnya Godam Chess ini itu juga ya sejago-jagonya, levelannya bukan Tuhan juga yang kagak mungkin kalah. Menurut berita, ada nih Grandmaster bernama Novendra Priasmono yang udah 9 kali coba ngalahin Godam Chess di chess.com. Bayangin itu Godam Chess kalahnya 9 kali. Ya kan berarti itu orang juga manusia loh. Bisa kalah emang. Terus ada juga nih bocah 13 tahun bernama Satria Duta ngalahin Godam Chess juga di tahun kemarin 2020 di situs chess.com. Cuman dalam waktu 3 menit doang. Gak lebih gokil lagi nih yang ngalahin bocah 3 menit doang lagi. Tapi memang bocahnya ini adalah pecatur cilik memang. Cuman berarti maksudnya ya banyak dong yang ngalahin Godam Chess. Dimana itu adalah sesuatu yang bukannya kayak nggak masuk akal. Cuman tahu-tahu waktu ini ada akun Dewa Kipas yang menang jadi masalah besar. Seolah-olah kayak nggak mungkin. Karena memang akun Dewa Kipas ini dianggap curang sampai akhirnya diblokir. Ya terus netizen Indonesia ngamuk. Ya tapi setelah adanya pertandingan persahabatan antara Grandmaster Iren dengan Pak Dadang ini, masyarakat jadi sedikit melihat sisi terangnya mungkin ya. Dan tetap respect juga kok sama Pak Dadang. Karena tadi menurut gua, mungkin Pak Dadang ini hoki bukannya kayak curang atau bohong waktu melawan Godam Chess. Lagi bagus aja permainannya gitu. Dan gue lihat sih dari komen-komennya juga nggak jadi yang kayak pada ngebully Pak Dadang. Ya jangan sampai ya. Kasian udah bapak. Malah rata-rata komennya tuh udah kocak-kocak. Pada bilang, abisnya kalah tandingnya nggak di pos ronda sih. Sama kagak disediain kopi plus rokok gitu buat nyebat. Jadinya asyem. Ya pada lucu-lucu gitu. Kemarin aja juga ada sampai adegan Mbak Iren itu sampai megangin kepalanya gitu. Kayak pusing. Soalnya serius banget menanggapi lawannya ini Pak Dadang dalam pertandingan caturnya. Ya setidaknya itu berarti agak menandakan Pak Dadang ini adalah skillnya. Sampai membuat Grandmaster ini pusing loh. Dan banyak banget jadinya yang buat meme lucu-lucuannya. Nah semua perdramaan ini berakhir happy ending gengs. Walau Pak Dadang kalah, dia ini tetap dapat 100 juta rupiah. Sedangkan pemenangnya Mbak Iren ini dapat 200 juta rupiah. Malah sebenarnya sebelum pertandingan itu yang banyak kena bulian adalah Grandmaster Iren yang bilang dianggap pansos dan mata duitan. Ini sih lebih ke gelap mata aja netizen ya. Soalnya mungkin menaruh kepercayaan besar terhadap akun Dewa Kipas dan cerita-cerita di awal itu. Namun setelah melihat performa pertandingan dari Grandmaster Iren, semua lagi-lagi kayak terbuka nih matanya. Dan pemikirannya juga kayak ya udah emang kelihatan banget beda levelnya permainannya. Yang ini tuh emang bener-bener Grandmaster banget lah, ngeri. Jadinya salut malah jadi ngefans. Soalnya pada bilang itu pansos terlalu ngadi-ngadi ya. Lah beliau itu kan atlet, yang ngapain pansos buat apaan? Kecuali kalau artis atau bekerja di panggung hiburan. Ya itu biasa emang pansos buat namanya naik terus muncul di TV. Ini gue pikir soalnya banyak banget kali ya. Dari dulu ini kasus-kasus yang rame-rame di sosial media itu dilakukan sama orang-orang yang pansos emang. Ya kalau ini jatuhnya atlet, itu kerjanya kan bukan manggung buat cari duit, melainkan ya tanding. Lah kalau namanya besar nih udah ikut pansos namanya terkenal, tapi kalau tanding kalah ya sama juga bohong, kagak ada ngaruhnya sama nama. Terus kalau dibilang mata duitan disuruh ikutan tanding, nanya hadiahnya berapa? Ya wajar lah gengs. Kerjanya kan emang dia mainan catur, tanding catur. Jadinya kalau disuruh ngisi acara pertandingan catur kayak kemarin nih, terus ada sponsor banyak banget tuh di acaranya, terus dia disuruh datang tanding catur gratisan. Lalu kata itu acara charity, coba aja nih misalkan lu bikin pensi, terus lu dapat sponsor-sponsor gede tuh buat pendukung acaranya. Lalu undang deh tuh, misalkan siapa nih penyanyi terkenalnya, Raisa atau Benoah gitu. Lalu bilang tuh, nanti nyanyinya 3 lagu aja gratis ya. Nggak banyak-banyak kan, cuma 3 lagu. Jangan mana duitan lu minta bayaran. Coba deh, apa nggak digeplak lu? Jadi jangan ngaco kelakuan lah. Ini yang pada komen mata duitan, pasti ini tipe-tipe orang yang kalau minta tolong kerjaan ke temen nih, maunya kortingan apa gratisan deh. Misal ada temennya tuh jago gambar, minta dong dibikinin sketch karikatur yang lucu nih muka gua, tapi gratis ya, kan gambar doang gampang. Ya kalau gampang lu gambar aja sendiri. Kesel kita jadinya emosi tuh. Cuman ya udah, terlepas dari segala perdebatan, yang kemarin-kemarin nih endingnya kan happy ending. Jadi senang kita semua, tidak ada dendam, dan jadi pada ketawa-ketawa bareng tuh abisnya. Ya gimana enggak, Pak Dadang dapat 100 juta nih walaupun kalah. Terus yang menang bayaran 200 juta. Dan yang ngadain Om Deddy tak terhingga. Sponsornya baik banget bun. Dari banner tuh segede-gede gaban tuh yang hijau. Terus TV tuh ditempelin. Mereknya tuh di atasnya kayak diglodok. Itu masih di toko ada mereknya masih ditempel. Terus botol minum di meja sama kupi. Terus belum lagi sumbangan-sumbangan sponsor lainnya. Ya tapi nggak apa-apa, semuanya worth it ya. Dan respect banget gue juga dengan acara tanding catur yang sangat berfaedah dan bikin seru. Sampai pastinya nama catur ini lagi naik nih jatuhnya di Indonesia. Seenggaknya euforia sekarang masih naik lah. Bener-bener kayak nonton Queen Gambit, dimana nonton pertandingan catur jadi kayak seru banget kita liatnya. Ya semoga euforia ini lama ya, dan membuat orang-orang jadi senang sama catur. Kita lihat aja nih, euforianya nanti lamaan ini Clubhouse atau Es Kepal Milo. Nah apa kabar itu Es Kepal Milo, kagak pernah lihat lagi gue.
Next, berita kekonyolan dari warga plus 62 lagi nih, gengs. Kemarin kita udah sempat ngebahas tuh, ada sekte pesugihan sesat yang mandi bareng tuh hakekok yang udah ketangkap. Ya tahu-tahu ada berita lagi nih yang menandakan hal-hal seperti ini itu emang ada aja market pasarnya ya. Tuh ada roti-roti tuh lewat tuh, ya masih pagi nih masih ada jualan roti kita. Nah, di mana di sini ada video yang dibilang ada Ustadz Gondrong bisa melipat gandakan uang. Ya kalian nonton aja dulu ya videonya lah. Kita mau beli roti dulu bentar ya. Ya, hal-hal kayak gini mah bukan hal yang baru ya. Sebenarnya dari dulu juga modus penipuan untuk menggandakan uang kayak begini nih, itu ya kejadian mulu. Tapi orang tutup aja pada percaya, heran gua. Sesimpel ini deh mikirnya. Kalau itu orang bisa gandain uang sebanyak itu ya bejibun ya. Lah dia mah udah kaya, bakal head down hidupnya. Rumahnya tuh udah di mana tuh? Di Pantai Indah Kapuk. Yang di belakangnya tuh ada yacht tuh, punya sendiri, punya pribadi. Jadi logika aja udah maksudnya. Itu juga namanya Ustadz Gondrong. Lah dari namanya aja terdengarnya agak kurang berwibawa nggak sih? Mohon maaf nih. Soalnya depan rumah gua itu tukang bakso juga namanya Bang Gondrong. Jadi terkesan main-main. Udahlah, hidup yang lurus-lurus aja, yang halal baik, kerja bener, berdoanya sama Tuhan. Tapi ya bener-bener deh, hal-hal kayak gini kan udah cerita lama. Tapi 2021 nih udah modern, masih banyak yang percaya. Ibarat kata ini tuh kayak lawakan Sri Mulatu dulu yang nangis gitu gara-gara kakinya keinjak sendiri. Dan sampai sekarang juga masih lucu kita lihatnya kalau ada yang lawak begitu. Namun bedanya karena ini udah 2021, udah modern, jadi semua hal tuh bisa di videoin dan jadi viral. Yang nggak lama setelah video itu beredar dan rame, ya orangnya malah jadi ditangkap dan polisi akan memastikan kalau itu bohongan. Jadi sekarang nih harusnya lu diem-diem baik dah kalau mau ngebohong zaman sekarang. Jangan lu maunya viral, cepet ketangkapnya. Next, udah agak lama ya kita tidak mendengar berita-berita yang bener-bener bikin emosi gitu. Jadi gua beri deh nih, ada satu berita yang bikin bingung bener nama kelakuan orang. Yang begini-gini nih, harus kita review deh kelakuan orangnya tuh. Dimana kemarin ada video viral dari perdebatan antara satpam dan seseorang meributkan seekor kucing. Di sini kucingnya kucing beneran ya, gengs, bukan kucing di apartemen tuh. Nah, yang bikin emosi, si orang dalam video tersebut terang-terangan bilang kalau dia mau ngebunuh si kucing itu dan mengakunya dia nih nggak nyiksa si kucingnya, melainkan langsung bunuh aja dengan cara yang paling layak menurut dia. Kan kita dengarnya kayak, hah? Gimana? Tapi jangan siksa binatang kayak Saya tidak siksa, Pak. Nggak siksa. Saya tidak siksa. Kalau tadi diinjak Saya bunuh dia, tapi saya tidak siksa dia. loh, apa yang tidak siksa? Iya, saya mau bunuh dia dengan cara yang menurut saya paling layak buat saya. Ya. Tuh tadi dibilang, saya tidak siksa dia, saya hanya bunuh dia. Kan kita dengarnya kayak ngelawak apa gimana nih? Apa nih? Jadi kejadian itu memang terjadi di sebuah sekolah di daerah Tangerang, gengs. Di video itu, yang baju putih itu bapak-bapak, itu adalah seorang koordinator satpam atau kepala satpam lah, bernama Pak Mulyadi. Dan satu lagi, si bapak yang baju merah, yang ngelawak tuh ngomongnya, itu bernama Pak Felix, yang bekerja juga di sekolah tersebut. Tapi bukan guru sih, semacam apa ya, bisa dibilang pengurus tata usaha lah ya. Nah, Pak Felix ini memang diketahui tipe-tipe orang nggak suka kucing pondasinya. Jadi dia ini akan selalu empat kalau ngelihat ada kucing masuk ke wilayah sekolah. Sampai katanya dia juga pernah nulis sebuah peraturan gitu, kalau satpam ini bertugas buat mastiin kucing nggak masuk ke sekolah. Nah kan kocak amat ya, satpam disuruh selalu mantau maling sama juga mantau kucing. Nah jadi heboh-heboh ini itu terjadinya pada hari Selasa tanggal 9 Maret kemarin, guys. Sore hari waktu itu Pak Mulyadi ini posisinya dari pos ronda, pos satpam. Kita habis ngomongin Pak Dadang sih ngomongnya pos ronda. Nah tahu-tahu ada anak buahnya ngelapor ke dia, bilang katanya Pak Felix itu lagi bunuh binatang. Yang mendengar hal itu langsung disamperin sama Pak Mulyadi buat ngecek. Pas di lokasi, Pak Mulyadi udah ngeliat si Pak Felix itu sedang nginjek kepala kucingnya sampai si kucing itu diem aja, nggak tahu pingsan apa udah mati. Langsung ditegor dong, dibilang Pak jangan nyiksa kucing begitu. Tapi malah jadinya ada adu mulut seperti yang kalian lihat di video tadi, dimana Pak Felix ini merasa, loh saya nggak nyiksa, saya langsung bunuh kucing ini kok dengan cara yang layak biar dia nggak kesiksa. Ya kan ada gila-gilanya. Nah coba deh kalian review nih kelakuan orang begini nih. Ini orang kenapa bisa tega banget gitu? Kayak peran-peran antagonis di sinetron-sinetron. Ya emang sih ada orang-orang yang memang tidak suka dengan satu binatang. Gue ini juga nggak suka sama kayak ular atau biawak gitu, ngeri serem. Tapi kan bukan berarti kita harus menyiksa mereka. Nah di sini katanya si pemicunya, sebenarnya katanya saat itu Pak Felix ini mendapati si kucing itu lagi masuk ke lingkungan sekolah memang. Karena dasarnya pondasinya maka gak suka kucing, diusirlah dengan cara dipegang nih tengkuknya gitu biasa buat dibawa keluar. Cuma si kucingnya ini kayak berontak dan malah nyakar dia. Ya namanya binatang memang kagak punya otak lah ya. Kita makanya sebagai manusia yang punya otak ya agak warasan dikit kelakuan. Karena dicakar tadi lah. Jadi makin ngamuk ini, makin emosi
si Pak Felixnya dan nginjek kepala kucingnya dengan maksud memang mau dibunuh. Ya rame deh pokoknya itu video, karena ternyata anak-anak kucing dari si induknya tadi itu juga dibuang sama Pak Felix ke selokan. Intinya di sini memang udah ada sebuah perbuatan penyiksaan terhadap hewan di mana sekarang ada undang-undangnya. Hati-hati, diusutlah kasus ini. Jadi sebenarnya kejadian ini udah agak lama, udah agak 2 mingguan ya, berarti kan tanggal 9 tuh. Cuman memang viralnya ini videonya baru tersebar itu baru-baru ini sekitar 2-3 hari yang lalu. Jadi sekarang masih diproses, gengs. Dan ternyata menurut kabar terbaru, untungnya si kucingnya itu ternyata nggak mati, melainkan pingsan aja waktu diinjak. Soalnya besokannya nih si kucingnya normal aja kembali, jalan-jalan kelihatan lagi. Ya namanya kucing punya 9 nyawa kali ya. Cuman kalian nangkap satu hal nggak? Lah berarti itu kucingnya sempat disiksa dong. Kan nggak mati, diinjak berarti sampai pingsan, apa nggak siksa itu namanya? Ayah wae bilangnya kagak nyiksa. Ya tapi gimana kita selain aja sama yang berwajib deh, gengs. Since kucingnya itu nggak mati ya berarti masih hidup. Jatuhnya gimana deh, gua nggak tahu undang-undangnya deh. Yang jelas tapi kan ada niatan dan perkataannya memang bilang mau bunuh dengan cara yang paling layak katanya. Yang mana itu bikin kita gagal paham lah. Ada gitu bunuh makhluk hidup, bunuh kucing dibilangnya layak. So itu berita-berita update hari ini. Seperti biasa, silahkan komen-komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Beritanya juga luas tersebar kok di mana-mana, jadi kalian bisa cari-cari untuk cross-check lagi. Dan mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga kalau muka gua bengap, rambutnya nggak jelas berantakan. Gua belum mandi ini dari pagi. Kita udah semangat buat ngerumpi gitu. Abis ini gua mau lanjutin lagi ngerumpi di tukang sayur depan. Jadi yaudah, sampai kita ketemu lagi di update selanjutnya. Dadah!